ternyata ya itu pernah saya alami dan terus performan 50%. Jadi hadiran itu yang saya lihat hadir, waktu, bahkan buka lawan. Ojo main gandeng kampus tapi kalau lu buta apa pulau kecil, kali borong cedek, karena nanti gitu, dekat dibanding ke Surabaya gitu. Pokoknya jawab ending, nanti cepet berangkat, Pak jam 8, saya tuh sebenarnya 2 jam, kira-kira jam 5. Nanti nggak terlambat. Ya, tadi bagai tanda sini jam. Ada masih jam bola. Ya, oke. Jawab. Oke, jadi performan kehadiran dan kehadiran ya akhirnya kehadiran berarti diskusinya hadirnya. Mungkin pertanyaan. Oke. Skenario-nya tatap muka 1 hari ini cuma 1 organisasi kelas, tidak usah karena sudah sama mahasiswa tetap ketua nggak lupa lanjut ya. Silakan bisa terangkan nanti sudah cuma secara skenario pembelajaran sistem evaluasi sudah saya sampaikan. Hari ini kita mulai brainstorming problematika kebijakan pendidikan. Mengapa, siapa, dan apa. Yang berikut tatap muka kedua dari pertemuan. Pertemuan ketiga problematika kebijakan pendidikan. Yang kedua kebijakan kampus dan pesantren. Minggu depan. Kalau kita sepakat minggu depan ada 2 tatap muka, berarti sudah sampai ke tatap muka yang ketiga. Pertemuan 5, diskusi kelompok tentang kebijakan pendidikan tingkat pusat. Ya. Kemudian diskusi kelompok tentang kebijakan tingkat daerah. Kira-kira jangan bisa. Tugas kelompoknya jadi bukan zaman kerja kelompok, tugasnya tetap individu. Jadi kalau memang di depan 2 kali, yang kedua itu tatap muka yang berapa itu? 3 ya? Bisa. Itu berarti kan sudah kita mendiskusikan kebijakan pusat, kebijakan daerah, kebijakan. Berarti memang kan berarti sudah siap mengerjakan sesuatu gitu. Pak, buatan minggu ngarep. Kalau iya, berarti tugasnya sudah dikerjakan pulang dari sini. Dan itu tugasnya individu, tetapi diskusinya kelompok. Nanti karena ini jumlahnya sudah 30 lebih, nanti saya ajak. Saya punya absen 1 sampai nomor 36. Buku tak ambil 5 atau 4. Itu yang main depan, aku enggak membaca saja. Ya, nanti yang sudah terambil dibuat. Di sini berikut dekat-dekat. Makanya kalau tidak hadir kan terus performa mendadak, hadiran tidak ada. Jadi saya menggunakan kriteria pemilihan pakai apa ya? Bukan normatif ya. Dan normatif itu ya rata-rata semoga itu lulus, dia nggak lulus, rata-rata korbannya gini. Itu berarti yang jelek ada sepertiga, yang bagus ada sepertiga, yang tengah sedang 2/3. Itu kurva pakai normatif kayak model sekolah lain. Tapi kalau mahasiswa itu bisa digunakan normatif. Jadi
kriteria lulusnya kan tadi tugasnya 50%. Penampilan, kehadiran dan sebagainya kan 50. Bisa saja semua mendapat A. Lek kena HP. Lek enak. Jadi kok baik-baik. Kok baik-baik tugasnya gimana? Itu kriteria. Jadi tidak berdasarkan norma. Norma itu model kelas mesti ada sepertiga baik, sepertiga jelek, ya kesan itu dan sebanyak sekolah yang rata-rata. Dan biasanya model ini yang di sekolah malah PNI. Jadi muridnya berapa? 40. Ya. Ulangan bahasa Inggris ini perlu 4, 5, 5. SKM tulis tadi. Masih ada SKM. KKM. Ya. Umur nggak ada. KKM 6. Ya. 5. Luar biasa. Bahasa Inggris Pinter-pinter. KKM. Ulangan realita. Ayo. Masuk di kurikulum. Berani nggak? Ngaji langsung. Ngaji. Di upgrade. Ya. Akhirnya ini kan tidak ada ikat. Iya. Uang kriteria Udah ada semua. Hah? Udah ada semuanya. Akhirnya tidak ada semua dapat. Di upgrade. Dex. Itu kira-kira kenapa? Gimana nih Dex? Ya gini-gini yang menyebabkan kita nggak mutu. Kenapa tidak pakai kriteria? Kalau pakai kriteria, gak lulus semua. Iya. Gak lulus semua, sama kalau pelajaran. Ulang waktu. Akhirnya jangan daripada katanya ternyata proses selama ini yang kita ujian apa gitu, dari itu hasilnya begini, laporan nilainya menjadi 7,5. Ya kan? Terus ini masing nah itu sepertiga ini. Jadi 7,5 banyak. Kalau kalian gabungin, ini ada tidak akilah kondisi bolu. Ini dari bolu enggak? Iya. Pengalaman enggak? Menganggap rusak. Saya dulu juga pikir ya ini dia susah. Tapi lawak orang ngomong rakal mesti muamur. Memang tidak bisa, sampai mengulang ya buah. Karena terkait dengan kredibilitas sekolah, kepala sekolah menjadi undang. Kurikulum juga undang. Terus ngerti akhirnya guru undang-undang itu. Bahkan politisi ini koyo pemenyek tadi. Langsung ngaji. Ini loh. Ya. Masya Allah. Pakai kriteria tak lulus semua, tapi pakai normatif menjadi lulus. Akhirnya yang diperlukan kurang, katakanlah 5, 6 kurang di bawah 7,5 gitu ya. Dan ini rata-rata. Nah, yang ini karena tadi nilainya 6, so di 10 bahkan 11. Sampai coba dari kantor sama ya. Kebablasan. Karena kita enggak tadi 7,5. SKM 7,5. Tadi Pakai aplikasi khusus. kalau sudah tahu kekurangannya, kira-kira ya
Aku mulai jadi pokok mulai. Nah saya lebih suka pakai kriteria. Kalau kriteria, makanya kriteria kan dataran tinggi ya. Pokoknya sergap, mulai mesin muda. Dan benar. Ya, pakai itu saya panggil. Ya, jadi boleh saja kalau dengan ternyata ini bagus, tidak izin, tidak malu, karena sudah ada yang malu guru. Ini kok baik semua kok Pak? Mana bija Pak? Karena kan ada menjaga image ya, aku guru sing kok bukan. Setelah kalian nilainya tuh dari 16 ada itu. Kok gitu? Ada yang ngajar matematika? Fisika? Saya pernah mau cari kitab ceritanya yang kayak begini. Artinya pernah seperti itu, tapi aku dosa ya. Kan tak ulang manggil, saya rumus gak ketemu kalian terus. Mana nilainya itu paling apik itu. Yo, apa itu arek ketambul gitu. Padahal kami memang jadi menggayanya enam orang. Saya rasanya keren karena kalau nilai uangnya. Ya, memang pelajarannya tapi tidak boleh ada perasaan. Saya pernah begitu dan cerita ini saya juga pernah alami dan saya pernah juga seperti itu. Saya tak cerita langsung betul-betul. Cuman dulu aku memahami loh. Tapi yang karena di sekolah itu pakai norma, itu tadi ada ini. Kalau normanya 6, harus ya berarti tidak di itu, tidak di on, tidak di sound. Berarti mana saya ngumpul dari 10. Ada yang ada sholat, bilang kata nggak diindeks, atau nggak diindeks. Nggak diindeks kuat berapa persen? Kalau norma itu kelemahan. Kalau kriteria maka lulus diulang. Sekarang ini dulu nanti ada kelemahannya ada, kekurangannya ada, kelebihannya. Tidak segampang yang bisa ceritakan. Kalian bermimpi yakin tidak isu. Ngawur loh. Ini nanti saya. Jadi bagus ya. Terus kalau nilainya baik-baik, yang ada yang merasa pelajaranmu baik-baik, itu namanya ngarang apa? Atau merasa pelajaran nilainya api-api itu. Ini tatap muka yang ketiga ya, diskusi kelompok tentang kebijakan. Jadi ini kebijakan pusat ini sampai membuat, ya mencari, melaporkan. Nah, diskusinya nanti saya ajak siapa yang maju, ya 3 orang atau 4 orang di kopil. Ya. Jadi kalau minggu depan saya berbuat pertemuan, maka pulang dari sini langsung mengerjakan tugas yang terkait dengan kebijakan pendidikan pusat. Makalah apa? Iya, makalah seperti ini. Nah itu yang saya mau, cuma diskusinya di sini. Itu kan bagian daripada apa tugas yang mesti ada diselesaikan. Siap ya? Gampang kok itu. Singanya itu kan gampang. Artinya ada. Jadi tatap muka ketiga. Jadi kedua ketiga apa? Kan tadi ini 1 ya. Berarti mungkin masih ada teman yang saya mesti jelaskan tentang
kebijakan pendidikan, terus diskusinya jam 2. Yang didiskusikan adalah kebijakan tingkat pusat, tingkat daerah, wilayah Jawa Timur. Yang satu pendidikan, yang dua isinya itu ya, pendidikan dan pendidikan Islam. Kebijakannya kita pendidikan lihat itu di browsing internet terkait dengan Fitness atau Kemendikbudristek, ya. Tetapi kalau Islam di Kemenang. Satu masuk, dua Pak. Setiap hari mesti 2 aja. Nanti yang kabupaten yang Jawa Timur ya gitu. Yang Jawa Timur. Tugasnya ada kebijakan pusat yang terkait dengan pendidikan umum. Jadi acuannya di Kemendikbudristek, kemudian di Kemenang yang besar. Kemudian yang Jawa Timur sama. Terus nanti yang kabupaten. Ini kasih browsing internet. Nanti setelah itu ada tugas yang kita harus belajar menjadi pengambil kebijakan di sekolah. Itu nanti saya terangkan dulu tentang analisis SWOT, caranya gimana, contohnya gimana. Setelah itu nyoba sih kita kembali ke lapangan sekolah kita masing-masing, pondok kita masing-masing, atau lembaga kita masing-masing. Dicari identifikasi persoalannya apa, coba di analisa SWOT, apa kebijakan yang harus diambil. Kira-kira kenapa? Jadi sampai dia bisa logika dan tahu, tapi bisa lah in actionnya nanti aku sebagai kemarin lembaga kuliah SMP apa Anur Gulawan gimana Pak? Tapi telat. Kalau saya kepada SMK Anur, kebijakan apa yang harus saya terapkan atau saya putuskan untuk diterapkan di tahun berikut atau tahun atau kan itu ada kan? Nggak ada apa ya? Manut Kiai. Manut Kiai. Yang ditawarkan untuk pakal. Itu ada caranya. Nah ini kita belajar situ. Nanti walaupun TK, mereka mengajar TK. Walaupun ada ya caranya. Supaya apa? Sekolah sampean itu nanti mesti bertambah maju. Walau setapak, aja sampai sejumlah mulai ketinggian wancet tak ada kebijak. Nah, caranya menggunakan analisa saya dua sisi, satu sisi kita TV, satu sisi kita indeks. Oke, caranya. Itu pertemuan. Jadi lamanya pertemuan hari ini kita akan diskusi ini, mungkin ada tanya jawab nanti. Kemudian minggu depan karena dua pertemuan, berarti kita sampai pertemuan ketiga, tatap muka 1, 2. Ya, isinya karena ada diskusi, maka sehingga sudah memulai tugasnya yang pertama bisa ditulis. Ya, aku sampaikan dulu ya. Pertemuan yang keempat diskusi tentang analisa SWOT, penentuan kebijakan pendidikan. Jadi setelah dengan diskusi kebijakan pusat, daerah, wilayah, kemudian kita mencoba membuat kebijakan sebelumnya diawali dengan analisa SWOT. What the meaning of SWOT? Ya, terus kita kelompok merumuskan kebijakan pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi nanti ada mungkin satu pertemuan yang kita mesti kelompok diskusikan dulu di sini, satu pertemuan satu pertemuan. Ya. Kemudian
Kemudian nanti merumuskan kebijakan sekolah masing-masing itu yang menjadi tugas. Caranya sudah tahu, melihat sekolah masing-masing, kacamata anak ketemu, apa kebijakan yang dirumuskan. Oke, kata muka 5. Diskusi kelas hasil rumusan kerja kelompok kebijakan di sekolah. Kan sudah 61 terbuat. Dan nanti juga diskusinya saya comot 5 orang yang maju atau 4 orang berdasarkan kemudian berikut tatap muka 6 pertemuan 11 diskusi kelas implikasi penerapan kebijakan pada proses pembelajaran. Jadi jadi C. Kemudian bagaimana diskusi kelas kita lanjutkan pertemuan ke-12 diskusi kelas implikasi penerapan kebijakan pada proses pembelajaran yang baru yang kurikulum. Ada yang sudah pernah penasaran kurikulum juga? Belum? Sudah, kan sudah bisa didiskusikan ya. Implikasi itu berarti itu dikumandangkan dan diterapkan ada apa saja perubahannya di sekolah, kesusahannya apa, ketepatannya apa, kurang ketepatannya apa misalnya. Ya. 6. 7. Diskusi kelas tentang aplikasi penerapan kebijakan pada manajerial sekolah 1. Regulasi kepemimpinan STP. STP itu pelaksanaan tes potensial, seleksi tes potensial. Kemudian yang terkait dengan diskusi aplikasi kebijakan pendidikan manajerial yaitu School Based Management, singkatannya SBS, School Based Management atau MBS, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah. Pertemuan tatap muka 8, resume perkuliahan ya, dan koordinasi. Sudah sampai di pertemuan terakhir, tugas kamu. Terus akhir bulan selesai, kemudian 2 bulan selesai. Bulan November bisa nggak sampai Januari sudah. Makanya kalau nggak waktu hari ini 1 sampai 10 minggu depan sampai 11. Oke. Ada pertanyaan? Namun tapi mungkin saya kurang paham. Mungkin banyak yang tidak paham juga. Karena ini sifatnya masih baru diskusi yang seperti panjenengan sampaikan tadi. Kita kan dari berbagai macam tempat ya, ada yang Blitar, saya mana Dalbe. Takutnya nanti ketika diskusi kita tidak mix dengan kelompok yang lain, dengan teman-teman yang lain, nanti tambah gelap ya. Misalkan usul kayak mungkin ngapunten YouTube, mungkin kalau misalkan per wilayah kados kita itu nanti mengerjakannya itu sesama kelompok kita. Karena apa? Pengalaman kemarin teman-teman kalau jarak tugas itu sampai malam-malam itu diskusinya kan kalau sesama kita kan itu teman yang nomor berapa? Yang membuat makalah terus didiskusikan pertemuan 3 diskusi kelompok pendidikan tingkat pusat dan diskusi. Pekerjaannya gini aja, simple. Terus teman tugasnya semua membuat kebijakan pusat. Terus internet lihat buku, ya. Kalau saya masuk di kelompok, maksud saya nanti saya ambil 4-5 orang, ya.
saya kopiok, itu yang maju mempresentasikan. Gitu saja. Tapi tugasnya tetap kawan-kawan. Majunya langsung di kopiok. Gitu loh. Itu yang termasuk kebijakan pusat, kebijakan daerah. Pusat itu ya pusat, daerah Jawa Timur dan kabupaten kota. Itu yang berita ya ambil yang berita, yang kota ambil yang kota. Nah, itu ya, supaya nanti kota Malang tahu lah adanya. Malang ini yang dimaksud. Kalau kabupaten ini ada kelebihan apa? Blitar itu. Jangan-jangan mau bicara. Kan tidak tahu ya. Kadang-kadang yang diberikan ternyata kebijakannya lebih baik. Soal pelaksanaannya bapak alam. Itu kan bisa kebijakan pelaksanaannya lebih baik. Misalnya yang guru RPP-nya Pak Guru mulai nggak bagus, kita lihat kebijakannya. Itu kalau yang itu Pak, ya. Tapi kalau yang ini, Pak, yang ini. Pertemuan yang keempat, tatap muka keempat ya. Diskusi kelas tentang anak siswa penentuan kebijakan pendidikan. Kemudian merumuskan kebijakan di sekolah masing-masing. Itu boleh. Misalnya malam-malam, ya. Kita. Tapi kalau sekolah kan ya tetap baliknya sekolah di Cuma nanti kalau menganalisa sendiri, sekolah sendiri, nanti ke depan yang saya kopda itu dampit, misalnya yang dampit cuma cerita tentang dampit. Ya. Jadi tugasnya tetap satu. Dan diskusinya berkali-kali. Nanti yang sudah maju ya, yang berikut ya. Berarti membuat makalahnya namun 2 itu aja. Yang pertemuan 3. Ya, yang pertemuan ketiga. Pertemuan makalah 2. Ya, kebijakan Pusat. Daerah. Itu membuat sendiri-sendiri. Saya sendiri, ya pusat sendiri. Oh enggak, maksudnya kalau satu, kalau badan biasanya niatnya kalau kan biasanya tumpah. Tugasnya ada 5, ternyata nggak terlalu nilainya kurang. Ternyata tersedak di masa halaman. Ada yang cewek ya, bagus itu. 2 dijadikan 1, tapi yang kedua itu susu apa yang masa halaman. Bukan mengalir halaman itu. Tapi kalau tulisan, tulisan tapi lebih mengikuti maju ya, lengkapnya. Gitu lah ya. Kecuali nanti kalau diskusi SWOT itu kan ada di sini kerjanya. Kayak workshop itu kan. Jadi nanti ketemu mungkin bisa kita anak-anak kota-kota atau ya bisa karena SWOT itu kan analisa apa yang ada. Terjemahkan. Ya, curang. Cukup. Monggo yang lain. Ada yang kurang paham? Pak Dudin. Ya kuat monggo itu. Ada? Saya ngasih aja. Nah, terus ya. Yes. Pak. Ngatur nopo pambilan. Ngatur menyatakan pambilan. Layarnya bergetar ya. Apa? Layarnya bergetar. Apa? Apa? Ada kata bijak, ada kata wajib, dan ada bijaksana. Sering kita dengar ya?
kebajikan, kebijakan, dan bijaksana. Kira-kira jelaskan. Apa bedanya kebajikan, kebijakan, dan kebijaksanaan? Mata kuliah kita ini studi kebijakan. Kok nggak kebijaksanaan? Apa yang bisa menyampaikan? Silakan. Apa bedanya kebajikan, kebijakan, dan kebijaksanaan? Bijaksana. Enggak. Masih bro. ilmu Google. Kalau sampai lihat di internet, ya bilang jawab, tapi memang enggak. Sementara yang ada, ini diskusi. Sementara yang kita bayangkan apa bedanya bijaksana dan kebijakan, kebijakan dan kebajikan. Sebelumnya nanti nyocokkan, oh bener. Itu ilmunya mantap. Ya. Tapi kalau langsung lihat, terus lihat bisa jawab, enggak mantap. Nanti prosesnya hilang, dia lari mana? saya ingat coba belajar coba, gitu Pak sama. Saya itu belajar kitab tak woto jisik. Kasih maju nang Nyai Maimun diwoco. Kalau maju baca, kalau benar berarti benar. Kalau salah, maju keliru. Akhirnya, kita punya ilmu sudah sering kita dengar dan kita sudah konsisten. Yakin semua istilah itu semua dapat. Bijak, baji, bijaksana. Mesti duwe. Menurut saya ini, ternyata yakin, waduh salah. Salah tidak apa? Salah hari ini kelak akan menjadi tidak salah. Kalau saya biasa dari itu. Dan ingat terus, hari ini kuliah disalahkan itu salah. Akhirnya yang kedua tidak pernah salah dan mesti cerita mesti yakin salah yang itu. Saya dulu supaya itu disalahkan oleh guru saya. Itu caranya stressing. Jadi yakin lagi. Ya, mahasiswa kita kadang nggak yakin. Yakin salah nggak apa-apa. Kan yakin salah. Iya, di kendala belajar karena kita ini biasa sesuai ini izin bukan dari suara mahur berani sih. Saya ciri belajar agak pernah malu salah wena ya. Tapi dengan salah di kita ini yang kedua nggak pernah salah. Oke, silakan. Yang benar Pak. Kebajikan bersama dengan kebaikan. Sebagai semisal ini yang memberikan roti kepada teman-teman. Kebajikan. Kalau kebijakan itu suatu keputusan. Kebijakan yang semisal keputusan dari kepala sekolah pada anak buahnya. Kemudian bijaksana. Itu adalah suatu sikap seperti panjenengan mensikapi anak-anak yang datang terlambat. Senin tadi terlambat, tapi tidak butuh itu bijaksana. Boleh. Yang lain? Satu lagi? Silakan. Tidak jauh beda, tapi ada beda dikit-dikit. Kalau kebajikan tadi sami, tapi kebaikan akan dilakukan oleh seorang kebajikan. Jadi kalau kebijakan, pengambilan keputusan setelah mengetahui beberapa pertimbangan, baik itu jelek maupun buruk.
baik kebijakan yang ambil jelek atau buruk ya itu kebijakannya seorang pemimpin. Tapi kalau kebijaksanaan itu berarti lebih cenderung mengambil dari semua pertimbangan yang ada itu yang lebih maslahat yang mana lah, maka itu disebut dengan bijaksana. Jangan tanya apa? Mana apa? Siapa nama? Saya bisa. Saat ini Hampir sama ya. Masih ada satu titik yang belum. Ya. Sama-sama ada awal ke dan ada ak yang artinya membuat sesuatu. Kebajikan satu hal yang wajib, tapi kebajikan itu adalah satu hal yang dilakukan memberikan suatu kebaikan, kebajikan. Kemudian kebijakan, satu hal yang memberikan kebijakan dari beberapa perundingan kebijakan yang harus dilaksanakan. Kebijakan. Yang ketiga adalah kebijaksanaan, memberikan sesuatu yang bijaksana. Bijaksana maksudnya apa? Sesuai dengan keadilan, sesuai dengan ketepatan dan profesional dan proporsional. Karena diambil dari kata ke dan a, awal dan terima kasih. Gak salah. Oh, ini ada depan kali. Boleh nambah lagi. Satu lagi. Saya Ya, berapa? kebijakan itu policy. Kalau kebajikan itu welfare, kalau yang itu waste. Itu mawar. Istilah lain. Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mana saya cuma bahasa Arab. Wajib berarti min opo. Bijak min opo. Ada yang bahasa Arab bijakan opo. Bahasa Arab kebajikan opo. Bahasa Arab sama kebijaksanaan. Cuman jalan ya. Kalau dengan lihat ya. Jadi tadi tidak salah, tidak ada yang salah, cuma tepat dan tidak tepatnya. Jadi kata-kata bijaksana itu mesti ada dasar ilmu, mesti ada dan ada kematangan bijaksana. Jadi melakukan suatu bijaksana. Misalnya sekolah, kuliah, tidak bisa jil. Ya, ternyata memang sapi bijaksana kan mesti diberi toleran. Gurunya biasanya bisa. Kalau tidak bisa kan sekarang dia mau dan tidak mau. Padahal alasannya dasar ilmu. itu berarti ada dasar ilmu. Atau gini, itu kayak terlalu yang pernah saya terangkan ini. Anak itu sekolah selalu terlambat. Yang kedua selalu ngantuk. Mereka masih nilainya. Itu anaknya dilulus nomor lulus lupa kok lulus ya. Ternyata setelah ditelusuri anak itu kalau disamakan dengan yang lain tidak mungkin karena di rumah kerjanya sampai jam 10 malam atau bahkan lebih karena ikut jualan bapak Sinau sempat betul. Angin, termasuk isu ngantuk di samping berangkat sekolah adalah jalan kaki, tidak ada yang ngantar, mesti terus ngantuk. Isu otomatis gandengane terlambat, ngantuk, kerja, nilai itu ya. Kalau bijaksana, berdasarkannya ilmu-ilmu yang melatar belakang, karena di situ ada kendala psikologis. Dan ada ya, kendala yang terkait dengan masalah ini. Maka memahami seandainya anak ini lepas dari itu, kira-kira nilainya baik enggak? Kalau baik, guru kan bisa melangkah 6 dadek non. Boleh. Itu yang saya sebut dengan kebijakan guru. Boleh kan? Boleh. Itu pada adil apa enggak?
ini harus naik. Yang terakhir sudah 10 masa kali di sini. 10. Wah, Pak Adil menurut saya kan nilai yang semua ditambah 1 dan tambah 1 Pak. Nah, guru memberi ini adalah kebijakan. Jadi tidak semata normatif, tidak semata aturan, tetapi kebaikan. Ya, jadi kebajikan. Nah, keputusan yang terkait dengan perubahan ini dirumuskan di sekolah. Kalau jadi kepala sekolah mesti cerdas, ya kadang mesti diatur aja di bawah itu rokok. Ya, yang namanya adik kan kita harus rokok. Anak SD jangan boleh SMP jangan rokok. Adik boleh. Adik. Simpulnya waktu wakai, mesti orang tua di samping bayaran akan. Adil tidak ada seperti sama. Ilmu itu ketemu di sini. Jadi kalau bijaksana itu berarti ada bijaksana sudah. Nah, untuk bisa itu berarti kita belajar bijaksana. Nah, untuk bisa menentukan kebijakan ya tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi akunnya bisa kuat. Nah, kalau wajib itu bisa oleh kebaikan wajib. Mungkin itu jelas tentang istilah. Coba kita lihat. Kebijakan dan kebijaksanaan. Ini tadi sudah disampaikan rangkaian konsep ya, asas yang menjadi pedoman dan rencana dalam melaksanakan sebuah pekerjaan kebijakan. Jadi kalau sekolah berarti ada konsep atau asas yang menjadi pedoman. Apa saja yang akan dilakukan itu diberi pedoman. Jadi di situ kita ada rumusan-rumusan yang mesti dilakukan oleh sekolah. Kebijakan sekolah, kebijakan kota, kebijakan provinsi, kebijakan pusat. Kalau kebijaksanaan, pemikiran, pertimbangan yang mendalam untuk landasan perumusan kebijakan. Menurut Soli. Soli Lubis. Soli. Orang yang sholat. Kalau saya tulis itu artinya saya tidak mikir kirim. Karena tak tulis menurut dia. Kamu setuju apa enggak? Setuju kan ya? Artinya mohon dibantah. Yo, pandangan Soli ya. Cuma logikanya, pemikiran. Berarti ada pertimbangan untuk mendengar. Jadi untuk membuat sebuah kebijakan kan berarti ada pertimbangan yang ada ilmunya, ada dasarnya. Misalnya sampai kuliah, bisa kita pakai contoh. Kuliah apa? Sekolah kan ada jadwal pelajaran. Ada jadwal pelajaran. Apa matematika dari ngarep? Itu kan ada dasar. Cara nyusun jadwal itu kan ditaruh depan.
Mengapa ada istirahat? Tidak capek. Itu kan ada ilmu tentang psikologi. Ada ilmunya. Ada sekarang. Jadi menyusun jadwal pelajaran itu juga ada ilmunya. Jadi ilmunya yang dimiliki oleh penyusun itu kalau banyak pertimbangan mikirnya mesti cerdas. Nah nanti setelah dituangkan maka kebijakan, jadi kebijakan. Ada istirahatnya berapa? 15 menit? Sesuai usia. 30 menit atau 1 jam? Ada yang 1 jam? Tidak ada. Pelajaran. Bisa 1 jam waktu? Enggak. Apa? Saya pernah itu istirahat 1 jam. Nah, itu langkah yang kebijakan yang saya rumuskan karena istirahat yang 1 jam untuk satu sholat zuhur berjamaah. Nah, wudhu ini 10 menit dan jamaah kan setelah itu ada ke kantin kan itu ya. Akhirnya Jam tersendiri ya dia. apa? Masuk kurikulum jam pembelajaran. Ya, adalah jamaah bareng. Oke. Apa di Ya biasanya setiap jam akhir menjelang pulang. dia mulai mata pelajaran agama. Ada matematika masuk Pembiasaan. Nah, ya, adanya kan bareng-bareng. Oke, Di semua mata pelajaran apa? pembiasaan di Di semua mata pelajaran agama apa matematika? sikap spiritual. Pelajaran. Ya. Kalau itu ikut sebagai anu di agama, karena guru mata pelajaran PA. Ya. Tetapi kalau kebijakan sekolah, ya kebijakan sekolah itu istirahat 1 jam. 1 jam banyak sekali loh Pak. Di logika pakai. Kalau enggak 1 jam mesti jamaahnya nggak tertib, kantin nggak tertib. Nah, akhirnya istilahnya 1 jam waktu. Tapi paling nggak jam 45. Ya, untuk menentukan langkah itu kan berdasarkan satu ada kepentingan yang terkait dengan waktu jamaah, waktu wudhu, waktu ke kantin dan istirahat dan mengkondisikan seluruh ya guru ini ya. Kalau pas saya tadi mungkin karena pasnya berhari jadi jamaah dia taruhkan yang di bawah. Oke. Itu kebijaksanaan. Oke. Sebelum begitu, coba tambahan bisa berpikir kebijakan tadi itu kebijakan pendidikan, kebijakan pendidikan. Apa? Kebijakan pendidikan. Ya orang ini, artinya yang ada ini jangan ekspor itu, nanti dicocokkan, cocok. Kalau ilmu ini tadi langsung stressing, tak mungkin lupa. Kalau yang berpendapat tak akan lupa, seperti saya yang kemarin ucapkan. Kalau yang salah, misalnya kemarin kurang tepat, atau yang kalau mau mikir mesti terus lega, kalau oleh iman. Silakan, sekarang eksplor dulu apa yang ada di kebijakan pendidikan itu sebenarnya. Silakan. Kebijakan pendidikan berarti kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan, baik itu pelaksanaannya ataupun sistem evaluasi dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan, anggaran, keluaran, produk termasuk apa sebenarnya lulusan mutu. Coba berulang. Kebijakan ya kebijakan.
kebijakan bukan bisa kebijakan. Coba kira maksudnya tahu saya, cuma kata-katanya kebijakan ya kebijakan. Keputusan yang berkenaan dengan pendidikan yang dilaksanakan di suatu lembaga, baik itu pusat atau daerah, kabupaten ataupun di tingkat sekolah. Satu lagi, Maimunah. Bijaksana ya. Betul kan? Apa kira sebut saya? Kebijakan pendidikan. Ya. Kebijakan pendidikan berarti kita mengacu pada visi misi pendidikan yang mana nanti kita ada pada tujuan pendidikan tersebut. Jadi kebijakan tersebut mengacu tujuannya untuk tujuan pendidikan. Jadi penjabaran visi misinya itu untuk tujuan pendidikannya. Konsep dari pendidikan. Setuju ya? Kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Sudah pernah merumuskan kebijakan sekolah berarti Rangkaian konsep sekolah. ya Rangkaian konsep yang berpedoman dan rencana pelaksanaan. konsepnya apa ya? Ya, Pak ya. Kebijakan pendidikan. Betul apa ngawur ya? Ngawur aja. Ngawur yang ada di sini. Yeah. Kalau ngawurnya sama datang berarti sama kayak stressing ilmunya. Nanti contohnya. Wong ini Kebijakan pendidikan itu adalah seperangkat aturan atau apa ya, rumusan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah atau apa ya, entitas pendidikan untuk merumuskan sebuah kebijakan. Bentuknya yang ngerasa Nanti hasilnya akan menghasilkan kebijaksanaan. bentuknya yang berapa? Ayo. Kalau Ya, cuma saya ingin saja ini sudah ada titik atau benang merah. Cuma untuk menimbulkan kebijakan pendidikan kan di sini arah apa? Ketentuan seperti bahasa. Waduh, kurang tinggi lagi. Merupakan seluruhan proses dan hasil perumahan pendidikan yang dilakukan di sini. Ini tadi kan sudah disebut ya. Ini guna misi-misi ini terus. Kita harus lengkap. Ya, mewujudkan tujuan-tujuannya kan dalam yang menurut Muklisin. Visi. Lagi menurut saya kata-kataku tak karang-karang gini. Serangkaian ketentuan dan aturan kebijakan. Wah, mirip pulau. Nah, Untuk ada sangat ketentuan dari aktor kebijakan pendidikan yang menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan di wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, sekolah ya sekolah, perusahaan ya perusahaan. Menurut saya, sama ikuti boleh tidak? Bebas. Tapi intinya yang jelas semacam ada ketentuan yang diputuskan yang digunakan betul mana itu saja. Nah, kalau saya bawa ke sekolah sama kepala sekolah ya tapi bawa ya apa BK apa MI pernah nggak buat kebijakan sekolah? Pernah. Apa sih kebijakan sekolah ya? Ketentuan atau putusan-putusan
atau prosedur macam-macam itu yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan di sekolah. Apa ae sembarang. Untuk sembarang itu faktornya kan teman sekolah ada apa? Sarana. Anak bagaimana sarana? Ditentukan apa? Ada guru? Ada seragam Ada sekolah. proses? Ada pembelajaran. Itu dibahas, kemudian diputuskan Bagi kebijakan. guru supaya maju di sekolahan. Jam masuk. Sarana yang ini bulan di atas dibuatkan 8 bulan ini ya. Terus proses pembelajarannya dok nyeneng. Jangan. Artinya guru masuk, guru tidak, guru masuk. Diapakan? Itu semua di mana? Kalau sekolah banyak faktor, ada satuan, ada siswa, ada guru, ada macam-macam, maka dirumuskan. Rumusannya ditulis sesuai dengan visi-misi ditulis apa yang dilakukan. Nah itu menjadi sebuah nah itu kebijakan. Siapa yang merumuskan kebijakan? Stakeholder. Hah? Pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan. Siapa? Kalau pemerintah ya Itu yang saya sebut aktor tadi. Ya, pemain. Aktor itu yang mulai presiden, sampai kepala menteri, daerah, ya, ada sampai kepala sekolah. Kepala sekolah. Cuma ada kelas sekolah ya wilayah sekolah. Kemendikbud ya wilayah Indonesia. Kemudian Jawa Timur, Jawa Timur. Kalau ternyata kalau jadi kepala dinas kota, ya kan gitu. Nah, nanti kalau sudah tahu arah, nanti zaman tanggap kepala sekolah, gawe sekolah itu bingung maksudnya. Ya, jadi kebijaksanaan apa? Kebijakan pendidikan adalah segala aturan, segala prosedur, segala apa yang ada yang dirumuskan dan digunakan pedoman untuk pelaksanaan sekolah di periode di waktu tertentu. Waktu tertentu ya berarti nggak sepanjang zaman. Menurut saya ya, tertentu adanya ada waktu. Sudah pernah sudah tahun sekarang berapa? Sudah tahu arahnya. Kebijakan adalah semacam rangkaian ketentuan yang dari aktor berarti dirumuskan oleh aktor. Aktor itu antara lain itu berarti kepala sekolah, naik sedikit kepala dinas, naik sedikit kepala kanwil, naik sedikit menteri. Karena ini negara berarti ada campur tangan daripada ya cuma biasanya kalau tingkat atas itu yang menteri gitu. Presiden bagi-bagi kan tidak semua menguasai. Presiden kan tidak semua tahu. Oke? Silakan. Nyambung dari kebijakan tadi yang jenengan sampaikan, mulai dari presiden, mungkin dari menteri kalau pendidikan itu. Sempat apa sih ini? Tak tahu. Membunuhnya nggak ngerti kok. Kebijakan pusat ada remedial, tapi realita remedial tidak akan bisa dilakukan di sekolah yang jumlahnya besar. Jumlah muridnya itu sekitar 40. Kami ngajar agama misalnya 2 jam. Untuk mencapai target 24 jam berarti perlu berapa ruang, berapa kelas? 24, berarti kan 12 kelas. Iya, 12 kelas berarti 24 jam seminggu. Kemudian sampai ulangan ngoreksi ada petang puluh, turun mari, petang puluh itu tak kalah, ada rolas kelas itu 12 kali 40 berapa orang? Saat cerdas-cerdasnya sampai ngoreksi, mari nggak seminggu. Misalnya semari seminggu lah, mereka mari kan, misalnya 2 minggu lah ada, harus mulai sergap. Mari ulang itu, kan ada yang ulang itu turun surat ngoreksi. Ternyata ngoreksi ini baru 3 minggu kemudian.
Setelah itu sampai minggu berikutnya untuk mengajar apa enggak? Sekarang ulangan, belum buat koreksi. Minggu berikutnya ngajar apa enggak? Ajar. Ngajar apa enggak? Salah apa kok salah? Enggak tuntasan. Apa? Belum tahu. Yang unit pertama itu jelas apa betul? Enggak jelas. Belum jelas kok terus salah. Kalau enggak terus waktunya salah enggak? Salah lagi. Salah. Dua-duanya. Enggak belum. Itu artinya kebijakan yang ditentukan tetapi tidak tahu lapangan. Bukan karena malas logika, bukan karena malas lain-lain. Jadi bukan malas karena. Jadi ada erong berapa? 40 jumlah 12 itu jumlah 480. 420 ya? Nggih. 420 siswa. 80. Ulangan pertama ya minggu ini tanggal 29. Terus ngoreksinya kapan? Besok selesai. Seminggu kapan ya? Kalau seminggu tidak selesai, kita terus keliru, kita nggak ngajar. Keliru. Berarti remediasi persis tidak akan bisa dilakukan. Itu kebijakan yang diterapkan tetapi tidak bisa dilaksanakan. Jadi, yang pusat menentukan, makanya nanti ada yang namanya school based management. Dan itu keputusan yang terkait media pun itu diterapkan di sekolah yang muridnya sudah tahu dan menggunakan sistem paket. Jadi anaknya di kelas itu 20. Ada yang naik terus itu, lulus ujian. Ada yang enggak, ya uji lagi. Kan enggak, kembali ke normatif. Itu ruwetnya pendidikan yang dengan lakukan. Kalau saya tahu ruwet itu, juga terus akhir gak ruwet. Ada caranya nanti di remediasi secara khusus akan saya jelaskan bagaimana caranya mengatasi. Jadi kebijakan yang dilakukan, yang ditentukan untuk dilaksanakan, ternyata di lapangan tidak bisa dilaksanakan. Jadi memang logika. Tadi dikoreksi tahu tuntas setelah anaknya katakan 100 mata 20 yang lunas yang tuntas ya itu katakan pengatur saya campur bukan tuntas pelajaran teruskan menyalahi kalau tidak diteruskan dia menyalahi ya artinya secara teori ya. Dan secara kebijakan kebajikan jadi karena milenial bener kan? Karena tidak kita tahu sudah ada lain. Enggak zaman ngotot karena memang baik. Guru-guru pelit terus ngotot. Sekolah wakil Pak Rasulani. Ya, dari kedua sekolah turun tambah tahu. Makanya orang kalau sudah ilmunya banyak mesti bijak, bisa melaksanakan, bisa menentukan dan akhirnya bisa menunjukkan kebajikan. Makanya ilmu itu penting. Jadi melakukan sesuatu karena ada ilmunya mesti bijaksana. Jadi mengangkat juga salah, mendidik juga mengangkat juga benar, mendidik juga. Dan kalau ada yang berubah tidak sama dengan itu juga tidak benar. Biasanya putih-putih Pak yang murid itu tidak usah. Berbeda ya Allah sing berbeda. Ya. Kebetulan mantannya. Saya nomor satu lagi berhubungan dengan KKN. Itu pengalaman saya di tahun 2015. Ketika itu ada satu siswa itu nilainya jelek karena tidak sesuai dengan. Sampai tidak bisa. Tak ulangi Bapak Imam itu tak balik lagi terus benar karena saya ulang lagi kalau ternyata diulang-ulang ternyata kata Mbak Pim ulang benar Bapak
apa tidak malah membunuh? Artinya karena ada esensi materi Pak ya. Kalau misalnya saya juga pernah itu ada yang namanya AMP, ada Pak? Masih nggak? Analisa materi pelajaran. Ada ya? Analisa. Itu kan yang dipasangkan yang esensi. Ya, esensial, yang pokok. Yang pokok itu yang wajib mesti harus dikuasai. Yang lainnya nujuk. Nah, tapi kadang guru itu sok kaya. Wah, betul. Ya, wah betul uangnya dibuat KN terus bulan ini tambah KN terus soalnya tambah dikit soal tambah. Dari ini. Ya mesti ada tambah KN terus enggak. Coba sih turunkan. Makanya turunkan AMP. Diturunkan. Analisis dari materi pokoknya. Kan yang pokoknya masuk. Kalau sudah menguasai materi pokok, jangan lulus. Kalau yang kalau saya dulu di fisika, rumus itu misalnya, ya maaf ya, mesti ngirim ini. WPT, W itu energi, P itu voltase, I arus, T itu yang baru. Tetapi di soal itu untuk menghitung W itu ini tidak diketahui. Suruh cari V dulu. Ada rumusnya. Ya. Mestinya balik ini cara bisa menghitung ini faktornya tahu. W mesti bisa menghitung. Tetapi karena soal itu juga kapok. Akhirnya soal itu W suruh menghitung, tapi faktor V masih suruh menghitung atau ini. Nah, akhirnya untuk ke sini ada 2 langkah, 3 langkah yang mesti harus dilakukan. Tapi tidak ketemu. Nah, maksud saya kalau tadi itu AMP-nya bicara ini dengan faktor, ya, jadi bisa menghitung W, ya, setelah bisa menghitung I. Ini berarti I dalam faktor tidak diketahui, disuruh cari dulu baru. Nah, nanti ini turunkan langsung saja bisa menghitung B jika faktor B, I, T diketahui. Benar. Ngajarnya anak yang model itu tadi sing BOD. Ada sing bulat itu. Coba ke sini. Nah, karena saya kira nggak ada kan gitu. Untuk angin. Nah, apa uangnya? Kalau materi saya kira tidak susah. Seperti ini pendidikan bisa. Tidak susah. Secara materi ya. Mana saya ketemu ini kan tidak ingin hanya materi secara ilmu, tetapi membentuk karakter. Ya. Ini berapa? Saya dulu pernah ngajar kelas 1. Ngajar apa? Saya pelajarannya apa? tema. Bisa menceritakan tadi pelajaran. Apa tema? Nah, iya apa? Berbicara apa? Sholat juga begitu. Tapi yang lain-lain suruh baca sendiri. Atau sudah terbiasa, tapi anak-anak ditanya, kamu kalau ketemu orang tua harus apa? Hormat. Ini sih yakin betul. Tapi ketemu orang tua ini gak hormat. Yang susah apa? Tetapi kalau masalah Al-Quran begitu tidak bisa datang itu ulang-ulang Pak Urung Wijaya, urung apa? Jangan rasa tajwid. Hurufnya belum Pak. Itu di sekolah itu ada. Nah itu yang perlu diulang-ulang sampai apa? Bisa membaca Al-Qamariyah. Menurut sampai Asal-Siyah. Diulang-ulang ya itu. Jangan diulang-ulang yang lain. Kalau yang lain materinya harus tertulis semua. Gitu ya Pak ya. Dan Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas, Kepala Sekolah. Wilayahnya, ini hanya wilayah saja. Caranya sama. Karena nanti kalau sudah bisa menjadi
kebijakan keuangan mesti sudah dari kepala dinas. Mesti. Kalau kepala dinas bisa wilayah, bisa kepala, kan gitu. Kalau menteri. Makanya lakunya dari bawah. Caranya sama pakai analisa puas. Melihat soal kebutuhan. Setelah itu ini tidak ada bisnismen. Tidak beranjak dari kepala sekolah apa sih? Pendidikan saya. ini jam 10 lebih. Tanya kan Saya kan nanti dulu. sesuai dengan jam. Kita sudahi. Karena kita bersepakat terus mungkin ada yang janjian dengan pacarnya. Nah,